Jadi sebetulnya wacana politik saya menjadi gubernur DKI itu awalnya 2007, Mas. Waktu itu saya diundang oleh Gus Solah ke rumah beliau di Jalan Bangka. Ya kebetulan tetangga saya adalah masih keluarga beliau. Saya diundang oleh beliau, Bang, Gus Solah mau ketemu. Mau ngapain ketemu saya nggak ngerti ya. Siapa yang nggak tahu Gus Solah? Singkat kata saya datanglah ke tempatnya Gus Solah. Pada waktu itu beliau mempresentasikan ada satu lembaga internasional namanya Wanzuk. Wanzuk ini lembaga survei yang dimana kalau investor asing mau invest di Indonesia, dia menjadi tolak ukur. Jadi pada tahun 2007 itu dipaparkanlah hasil survei itu. Nama saya tinggi sebagai calon gubernur waktu itu. Bingung saya, bagaimana caranya nama saya bisa tinggi, apa kriterianya. Nah singkat kata sebetulnya barangkali kalau ya teman-teman pernah mendengar wacana gubernur itu 2007 sebetulnya. Kenyataannya Bang Fauzi Bowo waktu itu tentu para seniman harus berkarya di tempat ini. Kita cari solusinya seperti apa. Nggak mungkin 1,7 triliun sudah dibuang begini, kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Sayang, sangat-sangat sayang. Nah jadi sekali lagi, saya tidak ada niat untuk berkampanye. Cuman saya merasa terpanggil. Kalaupun saya dipercaya oleh teman-teman mendampingi Mas Pramono Anung sebagai wakil gubernur DKJ, insya Allah akan saya perhatikan Ahmad Ismail Marzuki. Kalaulah Dirjen Kebudayaan ada yang namanya dana abadi kebudayaan, saya pun sanggup menyediakan dana abadi kebudayaan bagi DKJ. Saya di sini, saya lahir di Kepudalam Gang 7, daerah Kemayoran, Planet Senen, daerah lokalisasi pelacuran. Semua pasti tahu kalau daerah pelacuran. Dulu tempat berkumpulnya para seniman-seniman Senen, pemimpi-pemimpi tiap hari berlatih, mentas setahun sekali. Makanya kenapa ada adegan di Sidul anak sekolahan, waktu kita adegan pergi ke Senayan, lihat itu nyekar ziarah di makam di belakang tiang gawang. Tiba-tiba Benyamin diusir sama pelatih bola. Benyamin bilang, latihan lo menang kagak. Itu semua adalah desain di sini sebetulnya. Nah jadi saya ingin sebetulnya hari ini kita berdiskusi. Ya tentu saya perlu masukan. Walaupun maaf dari jauh saya paham. Saya terima kasih kepada Bang Anies. Mas terima kasih Mas revitalisasi. Dia tanya, Bang, Anda setuju? Saya setuju. Sudah waktunya memang. Karena maaf, ya dulu kita paham lah. Tim seperti apa? Bau, pesik, jorok. Udahlah kita tersenyum saja. Cuman masalah sekarang begitu bagus, bagaimana kita mengelolanya? Itu kan yang dicari. Yakin pasti akan ada. Minta maaf. Ini adalah salah satu strategi yang pernah saya lakukan di daerah Provinsi Banten. Di Banten itu banyak apartemen, Mas. Banyak apartemen. Hampir semua apartemen. Satu apartemen minimal ada 2 kamar. Tentu setiap kamar memerlukan lukisan. Apa yang saya jadi? Waktu itu saya perintahkan, saya minta seniman yang ada di kota Tangerang melukis. Hasilnya saya jual untuk digantungkan di apartemen-apartemen. Bayangin main dalam situ yang sudah tidak ada barang. Saya bikin patung lagi. Mudah-mudahan bulan ini selesai. Saya ingin sekali anak-anak kita tahu siapa itu Big Slamet, siapa Pak Kunjung, siapa Maria Hardi, siapa yang namanya Maoli Sutena, siapa yang namanya Vivian, siapa, gak ada yang kenal kita. Gak ada yang akan kenal kita. Harusnya di sini harus ada museum film, minimal tokoh-tokoh perfilman. Kenapa tidak bisa dibuat? Bisa, sangat bisa. Saya bikin museum kecil tentang televisi, walaupun hanya di kantor.
tapi udah mulai mas. Artinya ini bisa dilakukan ini. Nah jadi singkat kata, saya sangat memerlukan masukan. Kalau memang saya bersama Mas Pram dipercaya, tentu Jakarta bisa menjadi identitas baru. Kenapa Jakarta kebudayaannya agak terpinggir? Karena ada perda yang menyatakan ini ibu kota. Jadi pendekatan kebudayaan lokal itu memang dikurangi kan? Jadi karena ini kota kosmopolitan, agak tidak. Sekarang dia bukan ibu kota. Itu kewajiban gubernur untuk mengangkat kebudayaan yang ada di Jakarta. Bukan hanya kebudayaan Betawi, tapi kebudayaan di Jakarta. Makanya kalau untuk yang namanya bantuan atau istilahnya dana abadi untuk kebudayaan, itu sangat kecil buat Jakarta ini. Bayangin mas, Mbak, silpa DKI 7 triliun. Silpa itu apa? Sisa anggaran yang nggak terpakai. Wow. Saya nggak mau janji berapa, tapi insya Allah begitu saya ada di balai kota, pasti akan saya pikirkan bagaimana memberikan kesejahteraan.